sama juga. Ada lagi nggak pulpennya guys? Kayaknya Ada ya? keringetan. Nah, anggap itu luka bakar kena knalpot ya. Nah, yang pertama kalian harus lakukan ya, itu ada luka bakar ya. Nah, kita pasang underpad, ini namanya underpad. Nah, kita taruh di sini di tangan. Misalnya luka bakarnya di tangan ya. Ini saya anggap ini contoh. Ya. Luka bakarnya di tangan maupun di kaki, ini saya anggap di sini luka bakar. Kemudian kita siapkan ya. Nah, ini tidak harus dekat dengan yang di sini ya. Alat-alat pun kita dekatkan ya. Kemudian ya, kita ukur si luka bakarnya. Sebelum kita ukur ya, kita harus bersihkan dulu. Kita pakai handscoon yang non steril dulu ya. Nah, anggap saya sudah pasang ya. Nah, kita siapkan wait. Ini apa ini? Komnya nggak ada. Terus pakai apa airnya? Nah, ini kasih NaCl ya. Taruh di sini dulu ya. NaCl. Sudah ya. Jadi kita siapin alat dulu sebelum ini. Ya, jangan sampai kalian pakai handscoon baru disiapkan. Siapkan dulu ya, berapa kira-kira di sini. Taruhlah di sini untuk membersihkannya adalah 5 misalkan ya, 5 aja. 5 tergantung lukanya, maksimal 7 ya. Nah, 5 kita udah kasih NaCl, baru kita kasih handscoon ini kan ya. Baru kita bersihkan ya, dari dalam keluar ya. Setelah sudah selesai, sudah bersih nih ya, baru kita ganti pakai handphone steril. Nah, kita ambil handphone steril ya. Saya sudah pakai, anggap ini sudah pakai ya. Nah, baru kita ambillah jaringan-jaringan mati ya. Jaringan-jaringan matinya ya, kita ambil, kita gunting ya. Yang kalau kalian kena luka bakar tuh, yang lupas tuh, yang ada bula-bulanya. Nah, kalau nanti ada bula-bulanya gimana? Misalnya ada bula-bula nih ya. Nah, kalian ambil spatnya nggak ada ya. Ambil spap, tarik si cairan di dalam bula-bula itunya. Tahu nggak bula? Tahu nggak? Tahu nggak bula? Iya, yang bulat-bulat, makanya coba habis ini kena knalpot semua. Nah, itu diambil, langsung dibuang di sini ya. Baru dibersihin. Nah, baru kita yang bula-bula itu kita tarik tuh, dibuang kulit matinya ya, tarik lagi ya. Udah Kalau nih. cairannya meletus Pak? Hah? Ya kalau cairan meletus ya nggak apa-apa. Yang penting jangan disengaja kalian meletuskan. Nggak boleh, itu bisa infeksi nanti. Apalagi pakai jarum atau apa. Itu nggak boleh. Biarkan dia tertutup sampai meletus sendiri. Udah selesai. Taruh di sini nih, udah kotor ya. Nah, baru kita pakai yang bersihnya. Setelah sudah kita bersih ya semua luka bakarnya, yang kita buang ya, baru kita ambil. Sebenarnya ini pakai salep luka bakar ya. Nah, salep luka bakar ini sebenarnya ya, nah kita buka ya, kita oleskan di sini. Terus ya, kalau luka bakarnya semua ya kita kasih semuanya lah ya. Udah ya, udah. Nah, sudah itu baru kita yang namanya kita tutup ya. Kita tutup. Bisa nggak sih pakai saya maunya pakai mikrofon. Nah, ini anggap ya sudah ya, kita pasang ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya luka bakarnya segini harus dilebihin ya, jangan pelit kalian tuh. Nah, kalau pelit kuburannya sempit. Seharusnya ada kasih gulung dulu. Nah, habis dari sini nih ya kasih gulung ya.
kasa gulung. Kalau misalnya semuanya ini ya pakai kasa gulung, jadi ini cukup ini, baru kita gunakan yang namanya kasa gulung. Nah udah semuanya, kalau memang semuanya sekujur kubu ya udah kayak mumi nantinya, itu harus ditutup semuanya ya. Jadi nggak boleh yang namanya luka bakar itu terbuka ya, apalagi kalian kalau terbuka belang nanti ya. Apalagi di muka warnanya belang gitu kan nggak enak, itu dipandang. Nah, baru kita sebenarnya harus pakai ini dulu ya, lapisan apa, harus lapisan pakai kasa dulu ya. Nanti pas ujian siapkan kasa gulung ya, nanti ingatkan itu harus ada. Nah ini pun sama ya. Nah jadi itu harus kita lebihin ya. Nah kayak gini kita rapetin ya. Nah itu harus benar-benar tertutup. Nah ini, nah, itu nggak apa banyak juga ya, karena luka bakar itu harus tertutup semuanya, harus moist. Kalau kering ya jadi luka baru lagi. Kamu pernah luka bakar terus gatal ya karena belum mandi. Hah? Plasternya. Nggak apa-apa, nggak disiapin di awal juga. Sebenarnya sih sebelum plaster ini nanti pakai ini digulung pakai kasa gulung ya. Jadi tidak membebani ini banyak. Jadi harus kasa gulung, tarik, baru kita pakai mikropor gitu. Jangan sekali-kali pakai plaster yang warna Coklat. Ya udah, nanti 3 hari lagi kita ganti lagi, kita bersihkan. Ada yang lepas lagi nggak, kita gunting lagi. Itu jaringan mati, tidak boleh jaringan mati itu dibiarkan. Nanti dia gatal terus akan tumbuh luka yang baru. Jadi dia pasti terkikis. Makanya kenapa luka yang segini cuma segini aja, tapi kita dilebihin karena ya biar nggak terkikis ke sana lagi gitu. Itu yang kalian harus paham. Luka bakar itu beda dengan luka gangren ya. Jadi kayak gitu. Jadi luka gangren ya benar-benar jadi harus ini. Kalau misalnya dia semuanya tubuh ini bagaimana? Ya sudah, kita tempelin semua kasa. Terus biasanya pakai ditutup pakai underpad, baru kasa. Kalau nggak ada kasa ya underpad ya, karena memang harus ditutup semuanya, nggak boleh nggak ditutup. Itu luka bakar itu Jadi movie. ya. Jadi misalnya di kaki semuanya, misalnya knalpot di sini gede ya, kita pasangnya di sini ya. Setelah selesai ya bereskan ya, setelah bereskan udah kita tandain. Nanti 3 hari lagi. Nah ini kalian nih ya, tolong setiap kalian perawatan luka atau apa tuh ya, dibereskan underpad ya, biar ini. Sebenarnya sih ada lagi bukan perlah apa, bakskot ya, karena untuk menjaga kalian biar. Nah ini pun yang luka bakar tadi, sebelum kalian diukur dulu ya, panjangnya berapa, ininya berapa ya. Jangan sampai nanti 3 hari lagi diukur lagi, oh panjangnya mulai nih berkurang gitu, yang tadinya 5 jadi 4. Artinya apa? Ada kembalian ya. Oke. Udah itu.